senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, gloriku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, gloriku selalu menang. Heran, heran, gloriku selalu menang. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Allah dengan judul Pandang Terus pada Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama ke Injil Markus pasal yang kedua. Ayat 1 mulai sampai ayat 5. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 5. Bunyinya, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Kapernaum adalah kampung tempat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Posisi Kapernaum adalah di Galilea, di pinggir danau Galilea. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa di mana Yesus berada, di sana ada banyak orang berkerumun untuk melihat Dia, menyaksikan demonstrasi kuasa Allah dinyatakan olehnya. Dia menyampaikan firman, dan firman itulah yang membangkitkan iman orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga terjadilah mujizat. Ada 4 orang yang memiliki sahabat yang lumpuh.
Saudara-saudara, setelah mereka mendengar bahwa Yesus ada di rumah di Kapernaum, maka keempat teman ini sepakat. Kita sudah pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi teman kita, teman akrab kita yang lumpuh itu belum pernah melihatnya. Marilah kita sama-sama bawa dia, supaya dia bisa bertemu, dia bisa memandang kepada Yesus. Saudara-saudara, jadilah mereka sepakat. Mereka menggotong teman mereka yang lumpuh ini. Tapi waktu sampai di rumah, mereka tidak bisa membawanya bertemu dengan Yesus karena kerumunan orang banyak telah duluan dan sampai ke pintu pun penuh sesak. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Firman Tuhan katakan mereka naik ke atas atap, lalu kemudian membuka atap dan menurunkan teman mereka itu persis di depan di mana Yesus ada. Saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan? Setelah Yesus melihat iman daripada keempat orang tersebut, lalu dia memandang kepada orang lumpuh itu dan berkata, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudaraku sekalian, berita yang sangat menggembirakan adalah waktu kita bertemu dengan Yesus, terima dia sebagai sobat setia kita, kita memandang dia dengan iman, maka kita yakin bahwa dosa kita diampuni. Dosa itulah yang selama ini membutakan kita, memisahkan kita dengan Allah yang Maha Kudus itu. Saudara-saudara, setelah yang lumpuh ini mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, maka timbullah iman di dalamnya. Saudara-saudaraku, di sana ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berkata bahwa apa yang Yesus ucapkan itu adalah sesuatu yang salah. Dan Yesus tahu isi hati semuanya orang. Itu sebabnya ayat yang ke-8 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini adalah sesuatu yang sangat menggairahkan iman kita, yaitu waktu kita memiliki hati untuk memandang terus kepada Yesus, bahkan membawa sobat kenalan dan keluarga kita juga untuk bertemu dengan Yesus, maka dampaknya adalah membuat orang terheran karena ada perubahan yang terjadi. Perubahan di dalam hidup kita, perubahan di dalam hidup orang yang kita bawa untuk kita perkenalkan kepada Tuhan. Meskipun ada hambatan, meskipun ada halangan, tetapi saudaraku sekalian,
Tuhan kita adalah Tuhan sang pembuat keajaiban. Dia mampu untuk melakukan segala perkara. Saudaraku, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata bahwa waktu kita terus memandang kepada Tuhan karena kita sudah menjadi umat-Nya, maka Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Saya baca ayat itu, Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudaraku, jemaat Filipi dikuatkan dengan ayat firman Allah ini. Kita pun tentu disegarkan kembali di saat pandangan kita seringkali melihat hal-hal yang menakutkan, yang mengecewakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi waktu firman Allah datang kepada kita untuk mengarahkan kita agar pandangan kita tertuju kepada Yesus, sang pembuat keajaiban itu, maka iman kita kembali disegarkan. Apalagi ayat firman Allah ini katakan bahwa sesudah kita tinggalkan dunia ini, maka kita akan segera masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, latihan kita selama kita berada di dalam dunia ini, kita akan terus sampai ke dalam surga, di mana kita akan bertemu dengan begitu banyak orang-orang dari segala suku bangsa, dengan para malaikat yang tidak terhitung banyaknya, akan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, anak domba Allah itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, selama berada di dunia, pandangan kita terarah padanya, maka kita akan melihat dosa kita diampuni, kita akan menyaksikan keajaiban-keajaibannya, juga perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita terus setia, karena Dia yang akan pimpin kita sampai ke tempat kekal selama-lamanya itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak. Firman-Mu sudah menguatkan kami lagi. Biarlah pandangan iman kami terarah kepada Engkau. Berkatilah kami Tuhan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Tolong berkati pemerintah dan bangsa kami. Berkati kaum keluarga kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Saudaraku sekalian, kasih karunia menyertai saudara sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur
saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.